Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi asma'ihi wa sifatih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ke-17 bulan Ramadan ini kita akan mendalami surat Al-Baqarah ayat ke-32, yakni malaikat tidak mampu menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka malaikat menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Hadirin rahimakumullah, pada ayat sebelumnya malaikat telah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama. Ketika malaikat tidak mampu menjawab apa yang ditanyakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang demikian kemudian dikhabarkan Allah pada ayat surat Al-Baqarah 32 ini. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, tidak ada ilmu pada kami kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami, kata malaikat. Dan sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan kalimat subhanaka ya Maha suci Engkau artinya tanzihan laka, pensucian kepada Engkau wahai Allah, an ya'lamal ghaiba ahadun siwaka. Seandainya ada yang mengetahui yang gaib selain Engkau, jadi hanya Engkau yang mengetahui hal yang gaib. Wa hadza jawabuhum an qaulihi ambiuni. Dan ini adalah jawaban malaikat atas pertanyaan Allah, ambiuni, kabarkanlah kepadaku, kata Allah, tentang nama-nama yang telah diajarkan kepada Nabi Adam. Kemudian fa'ajabu annahum la ya'lamuna illa ma a'lamahum bih. Mereka kemudian menjawab bahwa sesungguhnya mereka tidak mengetahui kecuali apa yang diberitahukan Allah kepada mereka para malaikat. Walam yata'atau ma la ilma lahum bih. Bahwa para malaikat ini mereka tidak menjawab apa yang mereka tidak ketahui. Kama yaf'alul juhalu minha. Sebagaimana orang-orang jahil, mereka menjawab sesuatu meskipun mereka tidak mengetahui. Jadi malaikat itu hanya mengambil pengetahuan-pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melakukan jawaban yang selayaknya orang-orang bodoh menjawab. Masya Allah, yang mereka tidak mengambil informasi dari hawa nafsu. Hadirin rahimakumullah, jawaban malaikat ini merupakan pelajaran penting bagi kita, bahwa ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga ditanya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu malaikat Jibril. Rasul tidak menjawab sesuatu ketika ditanya langsung. Hadirin rahimakumullah, wal wajibu ala man su'ila an ilmin, wajib bagi seseorang yang ditanya tentang suatu ilmu, an yaqula in lam ya'lam, apabila dia tidak mengetahui ilmu tersebut, wajib bagi dia mengatakan Allahu a'lam, Allah yang Maha mengetahui, wala adri, aku tidak mengetahui. Nah, hal ini merupakan iftidaan bil malaikati wal anbiya'i
wal fudala'i minal ulama. Ini merupakan suatu contoh yang kita ambil dari malaikat, para nabi, kemudian dan orang-orang utama dari para ulama. Jadi mereka tidak menjawab dengan hawa nafsu atau tanpa ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, qad akhbara as-sadiq, as-sadiq mengkhabarkan kepada kita, anna bimautil ulama yuqbadul ilmu fayabqa nasun juhalun. Bahwa sesungguhnya kematian ulama itu akan menjadikan terlepasnya ilmu, dan yang tinggal adalah manusia-manusia, orang-orang yang juhal, orang-orang yang bodoh. Yustaftuna, mereka diminta fatwa, fayabtuna bira'yihim, lalu mereka berfatwa dengan akal mereka, dengan pendapat mereka tanpa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Fayadilluna, maka kondisi mereka ini adalah sesat, wa yudilluna, dan mereka banyak menyesatkan. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi qala, Muhammad bin Ka'ab Qurazi mengatakan, sa'ala rajulun aliyan radhiyallahu anhu an mas'alatin. Dikatakan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, khalifah Rasulullah yang keempat, suatu persoalan. Faqala fiha, kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab pertanyaan tersebut. Namun faqala ar-rajulu, ada seorang laki-laki mengatakan kepada Amirul Mukminin ini, laisa kadzalika ya Amiral Mukminin, bukan seperti itu jawabannya wahai Amirul Mukminin, walakin kadza wa kadza, akan tetapi jawabannya itu demikian dan demikian. Masya Allah. Faqala Aliyun, dan sangat bijaksana Ali, seorang khalifah, sahabat yang dipersiapkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala sebagai gudangnya ilmu, dan beliau digelari dengan babul ilmi, pintunya ilmu. Tapi ketika dikoreksi oleh seorang laki-laki dengan arif, Ali bin Abi Thalib menjawab, asabta wa akhta'tu, engkau benar dan saya salah. Masya Allah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun, sehingga ada sebuah qaul, ada sebuah perkataan bahwa di atas orang yang memiliki ilmu ada orang yang lebih alim. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak merasa rendah, tidak merasa turun derajatnya, walau beliau adalah Amirul Mukminin, walau beliau digelari Rasulullah sebagai babul ilmi, beliau tidak mampu menjawab pertanyaan atau dikoreksi oleh seorang laki-laki, dan beliau tidak jadi masalah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah contoh yang harus kita ambil. Malaikat telah memberikan contoh kepada kita, Nabiullah memberikan contoh teladan juga kepada kita, sahabat, bahkan sahabat yang menjadi pintunya ilmu pun memberikan contoh kepada kita, bahwa apabila manusia tidak mampu menjawab sebuah pertanyaan, maka tidak harus menjawab pertanyaan itu. Cukup dia mengatakan Allahu a'lam atau la adri, aku tidak tahu. Jawaban atau informasi tentang halal haram, baik buruk, terpuji dan tercela, hukum-hukum benda atau hukum-hukum perbuatan, ada yang halal, ada yang haram, atau perbuatan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh atau yang haram, ya. Itu semuanya harus bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengerti, tidak jadi masalah kita mengatakan wallahu alam la adri, aku tidak tahu, Allah lah yang tahu. Sehingga kita terlepas dari sifat orang-orang jahil yang menjawab pertanyaan padahal mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir ayat kemudian Allah menutupnya dengan kalimat
Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau wahai Allah al-alim, maha mengetahui, al-hakim, maha bijaksana. Al-alimu dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi fa'il lil mubalaghah. Dia merupakan wazan fa'ilun untuk menyatakan mubalaghah, bersangatan. Ada tambahan ya, alim, rahim, artinya sangat, ya, bersangatan. Maknanya adalah at-taktsiru fil ma'lumati fi khalqillahi ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tentang makhluknya ini banyak sekali pengetahuannya. Al-alim wal hakim, ai al-hakim bijaksana, artinya al-mani' minal fasad, ya, adalah mencegah dari seluruh kerusakan atau keburukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua hal barangkali yang kita bisa ambil setidaknya kesimpulan dari ayat ini. Yang pertama, jika kita tidak mengetahui, jangan segan untuk mengatakan la adri, aku tidak tahu, atau wallahu alam. Itu tidak akan merendahkan posisi atau kedudukan kita. Dan yang kedua, bahwanya Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana atas segala sesuatu, sehingga jika kita menjawab, hendaklah bersumber ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.